Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang dalam program edukatif ekonomi mikro. Saya Muhammad Hafiz Ar-Rahman. Dan saya Dinda Pengelarang Masagala. Pada episode kali ini, kami akan membawakan hasil laporan mini riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Riset ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik ekonomi masyarakat di pasar tradisional dan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diamati dalam aktivitas hari-hari masyarakat. Adapun lokasi riset yang dipilih adalah Pasar Melati, salah satu pasar tradisional yang cukup aktif dan menjadi pusat interaksi ekonomi rakyat di Kota Medan. Mahasiswa melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku ekonomi di pasar tersebut untuk mengkaji aspek struktur pasar, perilaku konsumen dan produsen, sistem harga serta etika transaksi dari sudut pandang ekonomi mikro Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut temuan lapangan yang diperoleh, mari kita simak laporan berikut. Sama saya Putri Kusumalidia dan rekan saya Aida Salsabila. Kami berada di Pajak Melati. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah seorang pedagang thrifting di Pajak Melati ini. Gimana ceritanya? Ikuti saya. Check it out. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Putri Kusumalidia dan rekan saya Aida Salsabila Pak. Kami dari jurusan Ekonomi Islam izin mewawancari Bapak mengenai Pajak Melati ini Pak dan pedagangan Bapak. Boleh. Pada Bapak siapa sebelumnya? Oh, R. Gultom, Bapak Joseph Gultom. Apa alasan Bapak memilih Pajak Melati ini untuk Bapak melakukan perdagangan atau usaha ini Pak? Oh, alasannya karena memang Pajak Melati ini khususnya jualan barang second. Dan satu hal lagi, rumah sama pajak ini agak dekat, jadi nggak terlalu makan biaya lah. Efektif deh ya Pak, dekat jadinya, nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh lah dari tempat tinggal kita gitu, jadi nggak terlalu makan biaya lah. Lalu apa plus dan minus Bapak selama berjualan di sini Pak? Kalau plus dan minusnya kayak mana aku bilangnya? Aman-aman aja. Kalau minusnya ya kadang ada sepi, kadang ada ramenya kan, karena di sini kan pekannya cuma 3 kali 1 minggu. Hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat. Nah, di situ pekan besarnya. Hari besar macam Idul Fitri gitu? Nah, bisa. Kalau masalah hari Idul Fitri, Tahun Baru, kita di situ agak lumayan lah, karena di situ pada banyak orang belanja, contoh celana, baju, satu lagi kayak celana gorden, backcover, biaya 200 udah dapat semua kan gitu, karena harganya terjangkau kan. Nah, jadi agak lumayan lah memang. Kalau hari-hari besar ya lumayan. Lalu menurut Bapak sendiri kalau ketika harga barang untuk dijual itu naik, apakah barang yang Bapak jual itu juga ikut naik Pak? Kalau masalah harga budgetnya, kalau budgetnya barangnya barangnya naik, itu tergantung kenaikan berapa persen kan gitu. Kalau seandainya masih terjangkau barang yang kita jual nggak tetap segitu, nggak apa kita naikkan kan gitu, karena masih terjangkau. Karena memang pada dasarnya harga second, barang second ini kan tahunya masyarakat itu barang second, kenapa mahal kan gitu nanti. Jadi yang terjangkau aja ya, ibarat katanya tipis-tipis, untung sedikit, yang penting lancar. Kita pun sadar juga kan barang yang kita jual itu barang apa kan gitu. Biar dia tetap stabil ya Pak ya? Iya, biar dia tetap stabil, itu aja. Kalau masalah harga naik balpung itu kayaknya nggak terlalu naik-naik kali lah ya, kecuali dia kalau memang sama sekali bal nggak ada, apa yang kita jual ya gitu aja lah, sabar-sabar nunggu kan gitu. Putar-putar gitu lah ya? Iya, putar-putar aja, itu aja. Ya, makasih ya Pak. Untuk Mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan. Sebenarnya terima kasih kepada Bapak Joseph Gultom yang telah meluangkan waktunya untuk berwawancara bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini saya Taufikur Rahman Nasution bersama rekan saya Suci Ramadhani Harap.
ingin melakukan wawancara di Pajak Melati ini, yaitu kepada seorang pedagang ayam. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita lihat. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman bersama rekan saya Suci Ramadhaniara. Kami dari UINSU, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya, nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya kalau boleh tahu, nama ini dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Ali. Pak Ali Pak. Oke Pak, Bapak memulai usaha ayam ini dari tahun berapa ya Pak? Oh, kalau usaha ini dimulai oleh toke. Kami cuma menjaga dan meneruskannya. Tapi kalau usaha ini dari tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 ya Pak? Apakah Bapak melakukan keadilan dan kejujuran dalam prinsip pertimbangan ayam tersebut? Ya, kalau untuk kejujuran kita melakukan kejujuran. Karena setiap apapun yang tidak dilakukan dengan jujur hasilnya akan buruk. Terus Pak, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi Bapak dalam berjualan ayam ini, terutama dari segi pemasokan dan pembeli Pak? Kalau untuk pemasukan ayam selalu ada. Tapi kalau untuk kerugiannya ayamnya itu mati. Bagaimana Bapak menentukan harga jual ayam ini? Apakah sering berubah-ubah Pak? Kalau masalah harga ayam itu sering berubah-ubah, tapi kita sesuaikan dengan harga konsumen dan kemampuan konsumen. Itu tergantung dari pihak permintaan pembeli juga ya Pak? Ngaruh Pak? Iya, berpengaruh karena ayam ini kan stoknya terbatas dan bulannya pasti ada dia. Di mana ayam itu sedikit, di mana ayam itu banyak. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami. Atas waktunya kami terima kasih ya Pak. Ini kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ingin melakukan mini riset di Pasar Melati ini untuk melakukan tugas mata kuliah kami, Bu. Di sini kami akan mewawancari Ibu untuk memberlangsungkan tugas kami, Bu. Mana yang lebih menguntungkan antara kita berbelanja di pasar tradisional dengan kita berbelanja seperti pasar modern atau supermarket, Bu? Kalau kita nggak ada duit, lebih enak sini kalau nggak ada duit. Kalau ada duit, kita enak di apa? Supermarket kan? Oh, Kenapa? Bagus. Oh gitu ya. Berarti tergantung untuk ekonomi kita lah Bu ya untuk berbelanja itu. Saya Dita Gunawan. Saya Dogong Boyo Siregar. Baiklah, kali ini kami akan mewawancarai pedagang buah dan sayur. Bagaimana selanjutnya? Ikuti kami. Saya Dita Gunawan. Saya Dogong Boyo Siregar. Kalau boleh tahu kami dengan siapa? Juni Silaban, Saya dengan siapa? Kakak sudah berapa lama Kak berjualan di sini? 3 tahun lebih lah Bang. Itu tidak. Apa alasan Kakak memilih untuk berjualan di sini Kak? Ya peluangnya lebih rame gitulah. Lebih rame. Lalu bagaimana Kak penjualan Kakak saat ini? Apakah ramai atau sedang sunyi Kak? Hari ini terasa sih sepi. Sepi ya Kak. Lalu kalau permintaan bertambah atau pembeli meningkat, apakah harganya ikut menaik Kak? Itu kalau harga naik itu tergantung modal ya. Nah, jadi nggak ada kaitannya kalau pembeli meningkat, nggak harus apanya sih harganya naik juga. Pokoknya harga naik tergantung modal kita gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Senian kadang kalau walaupun ramai kena orangnya murah, kita tetap bermono. Apa tantangan terbesar Kakak selama berjualan di sini? Tantangan terbesar. Apalah ya? Apalah ketika barang banyak yang busuk gitulah. Solusinya yang Kakak lakukan apa Kak? Agar tidak busuk itu. Solusinya ya kita sortir yang bagusnya, yang murah-murah, yang jelek yang tadi kita jual yang murah-murah sama pelanggan kayak rumah makan gitulah. Kita kasih harga murah lah. Kita cari pelanggan yang bisa menampung
Berdasarkan hasil mini riset yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar Melati masih mempertahankan nilai-nilai rakyat dan dalam beberapa aspek menunjukkan growth ekonomi yang selaras dengan prinsip Islam. Kegiatan ini bukan menjadi sarana untuk memahami rawasi ekonomi pro, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membumikan teori-teori ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat nyata. Semoga riset seperti ini dapat terus dikembangkan oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara agar ilmu dapat diperoleh tidak hanya bersifat teoretik namun juga diaplikasikan dan solutif bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dina Pemadaw Sagala. Saya Muhammad Hafidzur Rahman. Sampai jumpa dalam tayangan edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.